kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan tenaga untuk melakukan banyak kegiatan. Misalnya seperti pergi ke sekolah, bekerja, memasak, dan lain sebagainya. Semakin banyak kegiatan yang kita lakukan, maka semakin banyak pula tenaga yang kita keluarkan. Untuk itu, kita perlu untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tetap sehat dan tidak mudah sakit, sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana ya cara meningkatkan daya tahan tubuh? Meningkatkan daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat. Di antaranya yaitu istirahat yang cukup dan mengonsumsi makanan yang sehat. Istirahat yaitu keadaan rileks tanpa adanya tekanan. Istirahat bukan dalam keadaan tidak beraktivitas, namun berhenti sejenak dari aktivitas agar tubuh kembali segar. Terdapat beberapa bentuk dari istirahat. Yang pertama yaitu tidur. Tidur bermanfaat untuk menjaga keseimbangan kesehatan, mental, dan emosional, serta dapat menurunkan stres. Selain itu, tidur juga dapat memulihkan tenaga dan fungsi organ dalam tubuh. Yang kedua, santai setelah beraktivitas. Santai setelah melakukan aktivitas juga termasuk istirahat loh adik-adik. Santai dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seperti menonton televisi, mendengarkan musik, jalan-jalan, bersenda gurau, ataupun membaca cerita ringan. Yang ketiga, rekreasi atau liburan. Saat hari libur, kita dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan rekreasi atau berwisata. Rekreasi dilakukan agar pikiran kita kembali segar dan juga membebaskan tubuh dan otak dari rasa lelah dan tegang. Rekreasi dapat dilakukan di taman, museum, pantai, dan lain sebagainya. Berikut ini beberapa manfaat istirahat untuk kesehatan. Yang pertama, membuat lebih fokus melakukan aktivitas. Yang kedua, membantu pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, tubuh menjadi lebih sehat. Yang keempat, meningkatkan suasana hati. Yang kelima, mempertajam daya ingat. Dan yang keenam, tidak mudah mengantuk saat beraktivitas. Selanjutnya yaitu makanan sehat. Makanan yang sehat adalah makanan yang higienis dan bergizi. Makanan sehat tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Bahan makanan yang kita makan harus mengandung komposisi gizi yang lengkap, yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Menu yang seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang. Pola menu seimbang 4 sehat 5 sempurna diantaranya makanan pokok sumber karbohidrat, lauk pauk sumber protein dan lemak, sayuran sumber vitamin dan mineral. Jenis bahan makanan yang ada di alam berasal dari tumbuhan dan hewan. Makanan yang berasal dari tumbuhan antara lain buah-buahan, biji-bijian, daun-daunan, serta umbi-umbian. Sedangkan makanan yang berasal dari hewan antara lain daging, susu, dan telur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kemasan makanan yang sehat. Kemasan makanan berfungsi untuk melindungi makanan, mengemas, mengawetkan, dan sebagai sarana promosi. Ciri-ciri kemasan makanan yang sehat yaitu tidak mengandung bahan kimia berbahaya, kedap air, memiliki sirkulasi udara, tidak mudah bocor, mudah digunakan, tidak merusak lingkungan, bukan hasil kertas daur ulang, cocok dengan makanan yang dikemas, dan mudah dibuang. Terdapat banyak jenis makanan yang dapat kita konsumsi. Namun, kita harus memilih makanan yang sehat dan bergizi. Cara memilih makanan yang sehat dan bergizi yaitu pilihlah bahan makanan yang segar dan berkualitas. Gunakan sayuran dengan berbagai warna.
Hindarilah makanan yang mengandung bahan kimia seperti pewarna dan pengawet. Ganti makanan ringan dengan buah-buahan. Hindarilah makanan siap saji yang berlebihan. Dan pilihlah makanan yang rendah gula, minyak, dan garam. Makanan yang sehat dan bergizi memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Di antaranya yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperkuat konsentrasi dan daya ingat, memberikan energi, pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan melancarkan sistem pencernaan. Nah, itu tadi adalah materi tentang manfaat istirahat dan makan makanan sehat. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan dalam video kali ini.